Bisa digedein nggak? Iya, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Sobat Kampuser ya, dimanapun Sobat Kampuser berada. Malam ini mungkin kita akan diskusi ya, walaupun judulnya mungkin webinar leadership. Gimana sih cara menjadi the next leader atau leader yang baik? Terutama untuk tahun 2023 ini kita juga tahu nih, banyak banget untuk update-update pekerjaan-pekerjaan terbaru ya, pasca kita tahu kemarin habis pandemi, jadi semua serba digital. Nah, kita akan diskusi banyak hal nantinya tentang bagaimana sih menjadi the next leader ya, terutama untuk di tahun-tahun terbaru ini. Gitu. Oke, mungkin tak kenal maka tak sayang, aku akan sedikit menjelaskan tentang CV dulu ya. Mungkin dari biodata pribadi, namaku Erhandi Bramanto, di sini aku juga seorang dokter gigi muda ya, atau koas kalau mungkin teman-teman tahu. Aku juga seorang lulusan dari S2 Hukum, ngambil konsentrasi Hukum Kesehatan, dan juga aku punya lebih dari 20 gelar non-akademis. Nah, mungkin di sini aku juga lahir di Surabaya, tanggal 20 Maret 93. Sekarang mungkin sudah 30 tahun ya, besok Maret. Nanti kalau teman-teman atau Sobat Kampuser ingin diskusi atau mungkin sharing seputar leadership atau public speaking, boleh banget. Di sini ada kontak aku untuk WhatsApp dan Telegram di 0856 4808 5440. Oke, mungkin sebelum kita mulai kita intermezzo sebentar ya untuk Sobat Kampuser. Boleh nih, mungkin bisa ketik di kolom chat ya. Kira-kira dari dua gambar di layar yang sudah tertera ini, siapa sih mereka? Boleh nih, silakan untuk teman-teman yang mau berpartisipasi ya. Kira-kira siapa yang di atas, kemudian siapa sih yang di bawah ini? Boleh mungkin ketik di kolom chatnya. Atau mungkin apa sih yang teman-teman Kampuser tahu tentang dua sosok yang ada di gambar ini ya, atau di slide ini, karena nanti keterkaitannya dengan sebuah kepemimpinan gitu. Oke, mungkin aku coba buka ya. Ada Kak Petrus Julian. Wah, bener banget nih. Yang pertama Queen Elizabeth II ya, yang baru kemarin September kalau nggak salah ya, sudah meninggalkan kita. Dan yang dibawa adalah Profesor Burhanuddin Yusuf Habibie. Ya, bener banget. Nah, apa sih yang Sobat Kampuser tahu tentang kedua leader ini ya? Kenapa kok aku memasukkan beliau-beliau ini sebagai role model dari leadership atau seorang pemimpin yang baik? Kira-kira apa sih yang kita ketahui? Iya ya, Kak Anang juga bener ya. Jadi yang atas Ratu Elizabeth, yang bawah Eyang B.J. Habibie. Oke, mungkin boleh silakan di kolom chat. Apa sih yang membuat teman-teman tahu kalau mereka ini atau beliau-beliau ini menjadi role model dalam sebuah leadership atau sebagai seorang leader? Oke, mungkin sambil nunggu ya. Jadi kalau kita tahu memang dari yang gambar pertama Queen Elizabeth kita tahu ya, sudah berapa dekade beliau memimpin kerajaan Inggris ya. Di mana ya walaupun beliau sudah dianggap bertahun-tahun ya, tapi juga makmur rakyatnya, dan juga kita tahu juga di mana kepemimpinan beliau ini sangat dicintai oleh rakyatnya. Kenapa seperti itu? Nah, ini nanti ada hubungannya dengan gaya-gaya kepemimpinan yang akan dibawakan oleh setiap pemimpin. Dan setiap pemimpin pasti punya cara sendiri untuk menampilkan jiwa-jiwa kepemimpinannya seperti apa. Kalau kita lihat juga dari gambar yang kedua, atau Eyang Habibie ya tadi, Kak Anang, atau kalau saya lebih prefer untuk menyebutnya Profesor Burhanuddin Yusuf Habibie. Kenapa sih saya mengambil Prof. Burhanuddin Yusuf Habibie? Karena kita tahu ya, beliau ini kalau mungkin teman-teman pernah lihat ya di film Ainun Habibie maupun film Habibie, itu kan dari biografi beliau mulai dari beliau kecil hingga beliau akhirnya diterima di Jerman dan kembali ke Indonesia untuk mempunyai cita-cita ingin bisa menghubungkan dari satu pulau ke pulau lain dengan menggunakan
transportasi udara atau pesawat. Dan hebatnya, kita tahu juga bahwa pesawat yang diciptakan oleh beliau itu sudah ada, tapi mungkin belum rezekinya ya, karena kita tahu pada beberapa waktu kemudian sudah banyak sekali maskapai-maskapai lain yang mengisi dari kebutuhan transportasi udara kita. Oke, karena kita sudah membahas tadi tentang dua sosok role model ini, jadi pertanyaannya adalah siapa sebenarnya seorang pemimpin itu? Nah, kalau kita berbicara soal siapa sih sebenarnya pemimpin itu, bisa kita lihat ya dari gambarnya. Ini mungkin teman-teman dari meme atau yang suka dengan meme sering lihat beliau ini seperti apa. Ya, beliau menunjuk dari kita semua ya. Jadi kita semua sejak kita dilahirkan sampai kita nanti meninggalkan dunia ini adalah bibit-bibit atau calon atau malah seorang pemimpin. Seperti itu. Nah, karena kita semua adalah seorang pemimpin, baik bagi diri sendiri, baik bagi keluarga, serta dimanapun kita berada, tentunya kita juga harus mengenal sebenarnya apa sih maksudnya pemimpin atau definisi sebenarnya dari pemimpin itu seperti apa. Nah, pemimpin itu kalau kita tahu adalah seorang leader ya, berasal dari bahasa Inggris yang artinya pemimpin. Sedangkan leadership itu adalah kepemimpinan. Maksudnya seperti apa? Kepemimpinan itu adalah sebuah kemampuan untuk menggerakkan, memberi motivasi, dan juga mempengaruhi untuk orang-orang yang bersedia melakukan tindakan terarah pada pencapaian tujuan. Jadi sini perlu digarisbawahi ya, jika kita berbicara soal kepemimpinan, ada beberapa istilah yang digunakan, yaitu adanya proses menggerakkan sesuatu karena adanya niat dan keinginan, kemudian ada motivasi, ada kemampuan mempengaruhi, dan juga ada tujuan. Disitulah inti dari sebuah aspek atau seorang leader dalam memimpin sesuatu. Nah, berbicara soal kepemimpinan, kita juga tahu nih ada beberapa kemampuan atau skill-skill yang harus dimiliki. Di sini mungkin aku coba rangkum ya. Ada 5 skill yang bisa dipelajari sebagai seorang leader yang baik. Yang nomor 1 adalah komunikasi. Nah, kenapa kok aku kasih merah? Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang komunikasi ini. Yang kedua adalah time management atau manajemen waktu. Yang ketiga adalah motivasi. Tadi sempat aku singgung ya, tentang kepemimpinan kita wajib untuk memahami istilah motivasi. Yang keempat adalah problem solving, di mana seorang pemimpin ini harus memiliki kecakapan untuk memecahkan masalah. Kalau kita pernah dengar mungkin ada yang namanya lagu Trouble is a Friend. Nah, Trouble is a Friend itu salah satunya adalah kemampuan yang harus dimiliki untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Dan yang terakhir, mungkin yang paling berat ya, adalah decision making atau kemampuan seorang pemimpin untuk membuat sebuah keputusan. Nah, tadi sempat aku singgung juga ya, untuk komunikasi ini ternyata yang paling penting kalau menurutku secara pribadi ya. Kenapa? Karena di komunikasi ini adalah aspek paling penting di mana kalau seorang pemimpin punya komunikasi yang baik, dia akan mampu untuk menyesuaikan keadaan yang ada. Selain itu juga seorang pemimpin itu akan lebih dihargai karena dia punya wibawa. Nah, untuk skill komunikasi ini ada apa saja sih? Mungkin yang akan kita bahas adalah sebagian saja ya. Di mana yang pertama ada public speaking, yang kedua kemampuan negosiasi, dan yang ketiga adalah penyampaian gagasan. Oke, sebelumnya aku juga mohon maaf ya karena di sini sedang azan, kalau memang agak masuk atau mungkin agak terganggu boleh nanti saya diberitahu ya. Oke. Jadi berbicara tentang komunikasi, kita malam hari ini juga akan berbicara aspek penting dalam komunikasi bagi seorang leader adalah public speaking atau cara berbicara di depan umum atau sebuah seni yang akan kita tampilkan untuk bisa meyakinkan seseorang ketika kita nanti berada di depan banyak orang atau khalayak ramai. Nah, kenapa sih seorang leader ini harus mempelajari public speaking? Ini ada beberapa penelitian ya walaupun mungkin ini agak usang atau sudah lama,
Tapi ini masih berlangsung nih sampai sekarang. Di mana menurut suatu survei yang dilaksanakan oleh National Association of College and Employers di USA tahun 2022, dari 4.457 seorang pemimpin atau pimpinan yang mempunyai peranan penting dalam suatu organisasi, dalam dunia kerja, itu adalah kemampuan public speaking. Nah, maksudnya gimana? Selain dari hal tersebut, ternyata ada survei yang cukup membagongkan ya istilahnya. Kenapa membagongkan? Ternyata di Amerika itu dari 3.000 orang, menurut The People's Almanac Book of Lists, itu orang lebih takut ya, 21% itu untuk public speaking atau berbicara di depan umum. Sedangkan kalau kita lihat ya pada bagian bar atau tabel yang kanan itu 9% takut kematian. Nah, kalau Sobat Kampuser gimana nih? Sudah punya pengalaman kah atau sudah beranikah untuk berbicara di depan umum? Mungkin contoh-contoh yang paling mudah adalah ketika kalau teman-teman masih sekolah ya, biasanya ada kegiatan presentasi di depan umum. Sering kan kita lihat untuk banyak mungkin ya teman-teman kita yang ketika presentasi dia agak grogi, agak takut, atau mungkin malah dia nggak mau, cuman diem aja jadi patung di situ. Itu cukup melelahkan ya kalau memang dalam sebuah kelompok gitu. Atau misalkan teman-teman ada yang bergabung di organisasi seperti OSIS, atau mungkin di suatu wilayah atau di perkampungan, teman-teman bergabung di Karang Taruna. Nah itu biasanya kalau kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus, ada acara malam tirakatan atau tahun baru mungkin, itu juga akan berpengaruh ketika teman-teman berani untuk memberikan public speaking. Yang anak SMP itu kan yang lulusan SMP itu. Oke. Jadi tadi sempat aku singgung ya, karena seorang pemimpin harus mengetahui dan memahami public speaking. Apa sih public speaking itu? Jadi public speaking itu adalah sebuah seni ya dari proses untuk berbicara di depan umum atau di hadapan umum. Nah, kita juga harus tahu nih, rahasianya apa sih supaya kita bisa berbicara di depan umum dengan baik dan bisa meningkatkan dari personal branding kita. Jadi untuk melakukan public speaking itu ada beberapa hal yang harus diketahui nih, Sobat Kampuser. Yang pertama, kita harus mengetahui tantangan seorang pembicara atau seorang public speaker, istilahnya. Yang kedua, kita harus mengetahui kesalahan umum seorang pembicara juga. Karena kita tahu tantangan, kita juga harus tahu kesalahan ketika kita menjadi seorang pembicara. Dan yang ketiga, kita juga harus mengetahui apa sih rahasia seorang pembicara sukses. Cukup menarik ya, nanti kita akan bahas dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang tantangan seorang pembicara, di sini ada 4 sih tantangannya. Yang pertama adalah berani. Maksudnya seperti apa? Berani ini berhubungan dengan rasa percaya diri yang dimiliki oleh seseorang atau self-confidence. Terkadang kita nggak pernah sadar kalau ternyata kita ini mempunyai kemampuan untuk berbicara, untuk menjelaskan, atau untuk meyakinkan seseorang sebagai seorang leader tadi. Tapi hal itu tertutupi karena apa? Mungkin perasaan ragu-ragu, perasaan takut salah, atau mungkin hal-hal lain. Misalkan yang paling sering terjadi ya, menurut pengalamanku, adalah tindakan bullying atau tindakan yang dilakukan secara sadar untuk mengolok-olok atau meremehkan orang lain, istilahnya kalau bullying itu. Nah, hal-hal tersebut kadang berpengaruh nih. Kalau istilahnya juga kena mental ya biasanya untuk teman-teman yang masih muda, tapi perlu diperhatikan untuk jadi seorang pembicara yang baik adalah kita harus percaya diri terlebih dahulu. Kita harus berani untuk memperkenalkan diri kita, berani untuk meraih sukses kita dengan cara apa? Kita harus percaya diri itu tadi. Nah, setelah kita mempunyai keberanian, tantangan yang lain adalah antusias. Siapa nih di sini kira-kira Sobat Kampuser yang misalkan diberikan tugas mungkin waktu sekolah atau di tempat kerja, itu kayak setengah hati gitu. Ayo coba misalkan Kak Dion di sini nanti jadi MC ya untuk acara
jangan kitanan ya. Acara 17 Agustus di RT 1. Waduh, saya nggak mau. Buat apa acara gitu, capek, mending rebahan aja di rumah gitu. Nah, itu juga salah satu penghalang untuk teman-teman bisa maju. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena kemampuan public speaking ini nanti akan sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman, baik ketika di dunia kerja maupun ketika teman-teman mungkin punya usaha gitu. Sekarang kan kita tahu ya, di era digital marketing banyak sekali ya untuk wirausaha mikro tumbuh dan berkembang, seperti salah satunya adalah di kampusku ini, salah satu startup tentang edutech. Nah, cara menciptakan antusias juga seperti apa? Masih satu kereta atau satu gandengan dengan berani tadi. Kalau kita sudah berani untuk menunjukkan diri kita berani untuk tanda kutip ya, ingin untuk diri kita agar dikenal orang lain dan juga lebih baik, maka kita juga harus antusias. Setelah kita berani, kita antusias, kita juga harus ingat. Maksudnya ingat ini apa? Ketika Sobat Kampuser di sini akan menjadi seorang public speaker, apa yang akan kita sampaikan gitu? Materi-materi apa? Di situ dibuat poin-poin ya. Kalau mungkin masih teman-teman baru pertama kali atau mau mencoba untuk jadi seorang public speaker. Cara yang paling mudah adalah dengan mengingat hal-hal apa saja sih yang akan aku sampaikan. Misalkan untuk saat ini yang aku sampaikan ya tentang public speaking, tentang penyampaian gagasan. Nah, di situ nanti bisa dibuat semacam kerangka berpikir atau konsep mapping. Maksudnya apa sih konsep mapping itu? Kalau teman-teman belum tahu, konsep mapping ini adalah semacam suatu rangkaian ya. Di mana rangkaian itu berisi tentang poin-poin yang akan kita sampaikan. Dari hal yang umum menjadi hal yang khusus. Misalkan kita berbicara tentang public speaking. Berarti hal yang umumnya adalah public speaking. Di mana public speaking nanti apa saja yang akan aku bahas. Aku tarik garis ke bawah seperti sebuah diagram. Oh, aku akan membahas tentang tantangan pembicara. Aku akan membahas tentang kunci sukses untuk menjadi seorang pembicara. Atau mungkin kesalahannya seperti apa. Seperti itu. Nah, setelah kita berani, kita antusias, kita ingat materi apa yang akan disampaikan, hal yang paling penting adalah lakukan. Do it. Karena apa? Hal yang paling sulit dilakukan untuk memulai jadi seorang public speaker adalah melakukan. Nah, kalau ngomong mah gampang Mas Andi. Gimana kalau mempraktekannya? Sebenarnya mempraktekannya memang sulit ya. Terus terang mungkin untuk saya sendiri, untuk memulai menjadi seorang public speaker itu perlu banyak sekali latihan ya. Dan juga pengalaman. Salah satunya mungkin saya juga menempa di kampusku ini mulai dari bulan November kemarin ya. Dan memang dari situ aku juga menemukan kepercayaan diri baru dan alhamdulillah sekarang juga jadi pembicara-pembicara di tempat lain. Oke, setelah kita tahu 4 tantangan pembicara, selanjutnya adalah kita membahas tentang kesalahan-kesalahan umum seorang pembicara. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Kenapa? Karena di sini untuk hal-hal yang terkait dengan public speaking itu selain dari tantangan kita juga harus tahu kesalahan-kesalahannya. Yang pertama adalah pembukaan yang konvensional. Maksudnya pembukaan konvensional gimana sih? Ya mungkin untuk sebagian acara-acara formal ya. Kalau misalkan untuk kegiatan presentasi atau untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 17-an. Itu paling kalau Pak RT yang buka kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Demi kemerdekaan kita, marilah kita menyanyikan Indonesia Raya. Ya boleh, seperti itu boleh. Tapi coba kalau kita ubah mindset-nya atau mungkin cara bicaranya. Misalkan, merdeka! Nah itu kan orang-orang akan lebih ke-trigger ya. Ke-trigger itu apa sih istilahnya? Mungkin akan tergugah ya perasaannya untuk, oh ternyata di sini aku bisa menarik perhatian orang-orang gitu. Atau mungkin bisa juga pembukaan-pembukaan konvensional ini diganti dengan apa? Misalkan cerita. Cerita seperti apa? Misalkan, tahu nggak
kira-kira pada tanggal 16 Agustus 1945 ini, jam sekian, Bung Karno ternyata ada di Rengas Dengklok. Ngapain? Ya nggak tahu, kok tanya saya. Mungkin seperti itu ya. Bisa kita selingi dengan jokes-jokes seperti itu, jadi orang-orang akan tertarik terhadap apa yang akan kita sampaikan gitu. Kemudian yang kedua adalah isu yang tidak jelas. Nah, ini juga salah satu hal yang perlu diperhatikan berhubungan dengan tantangan tadi ya, tentang ingat. Jadi boleh kalau kita mau memberikan sedikit jokes atau sedikit kata-kata bercanda, tapi kita juga sampaikan isu-isu yang lagi trending. Misalkan apa nih di 2023 yang lagi trending, lato-lato gitu. Atau apa. Kalau kita menyampaikan isu-isu yang nggak jelas, kira-kira ini orang gede banget ngapain sih? Gitu. Yang ketiga adalah nada suara yang monoton. Nah, ini juga masih ada hubungannya nih, Sobat Kampunser, dengan yang tadi kita sampaikan, yaitu berani dan juga antusias. Misalnya seperti apa? Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, kalau kita memberikan sebuah pembukaan atau sebagai seorang public speaker, nada suaranya monoton, kira-kira orang lihat itu ini orang niat apa enggak sih? Apa orang ini Tyler apa gimana sih kan gitu. Jadi dikasih semacam apa ya, intonasi. Misalkan kalau kita berbicara, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, atau selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Siapa yang belum makan di sini? Siapa yang sudah mandi di sini? Tapi juga jangan terlalu gitu ya untuk memberikan suatu sambutan seperti itu. Jadi selain dari nada suara yang monoton, juga bahasa tubuh yang pasif. Kadang juga kayak kalau kita tahu seperti paduan suara ya, tangan yang ngepal gini, kemudian diem. Nah itu juga orang-orang bakalan bosen nih kalau ngelihat kita kurang ekspresif seperti itu. Karena dengan cara ekspresif, itu orang akan tertarik. Contohnya gimana? Ya kita mungkin mondar-mandir, bukan mondar-mandir sih. Kita dekati salah satu audiensnya, kita ajak ngomong. Namanya siapa, dari mana, kemudian motivasinya apa sih kok pengen bergabung di acara seminar ini atau di acara presentasi ini, kayak gitu. Nah ini juga masih ada hubungannya ya, mimik wajah yang datar. Jadi kayak menunjukkan seolah-olah kita ini nggak ada antusias gitu untuk ketemu audiens. Nah gimana kita jadi seorang public speaker kalau ternyata udah nada suaranya monoton, kita nggak ada ekspresinya, wajahnya kayak males banget, mager banget. Orang-orang nilai, lah terus aku mau belajar apa dari orang ini gitu. Aku mau mendengarkan materi apa yang bisa aku dapetin dari orang ini. Gitu. Nah terus ada lagi nih masih berhubungan dengan pembukaan tadi, tidak menggunakan metafora. Metafora ya bisa misalkan mau buka dengan cara memberikan puisi atau membuat pantun atau cerita atau ilustrasi seperti itu. Lanjut ya. Nah, kemudian tadi sempat aku singgung juga, kira-kira kunci kesuksesan seorang pembicara itu apa saja sih? Di sini mungkin aku akan bagikan ya, ada 7 cara untuk menjadi master atau kita menguasai topik-topik yang akan kita sampaikan selaku seorang public speaker. Yang pertama adalah belajar dari pengalaman diri sendiri. Maksudnya seperti apa? Cara termudah untuk jadi seorang public speaker adalah kita harus berani mencoba. Nah, ini hal yang sulit ya. Seperti yang aku sampaikan tadi, ketika kita sudah berani, kita antusias, kemudian kita ingat, ternyata kita nggak melakukan dan kita nggak mencoba. Hal-hal itu sendiri akan menghambat kita untuk menjadi lebih terbuka ya, atau lebih kurang menarik di hadapan orang lain gitu ketika kita menyampaikan sesuatu. Nah, yang kedua, belajar dari pengalaman orang lain. Ya, contohnya seperti apa? Ya, seperti ini. Kampusku mengadakan webinar. Pengalamanku sebagai mungkin salah satu speaker ya atau kiper di sini penyebutannya adalah aku pernah menjadi seorang co-head atau istilahnya wakil kepala ya di salah satu startup edutech juga pada bagian human resource development atau talent acquisition, istilahnya seperti itu.
Dan yang ketiga, ini mungkin sudah umum ya, berlatih berbicara di depan cermin. Biasanya untuk teman-teman terutama yang sedang mengatasi atau menghadapi fase-fase skripsi ya untuk mahasiswa, biasanya ketika dia presentasi kan kecenderungan untuk membaca sangat tinggi ya, atau menyiapkan poin-poin. Itu bisa dicoba untuk bisa jadi seorang public speaker, untuk bisa sukses dalam presentasi adalah coba berlatih berbicara di depan cermin. Ya mungkin kalau pengalamanku pribadi, ketika aku melihat cermin dan aku ngomong sendiri kayak orang gila ya ternyata. Padahal ya bukan. Itu kita anggap sebagai cerminan diri kita ketika kita berbicara di depan orang-orang. Kayak gitu. Ya mungkin awal-awalnya bolehlah ketawa-ketawa dikit. Tapi lama-lama kalau Sobat Kampuser membiasakan, insya Allah juga akan menyenangkan. Dan yang keempat adalah, ini yang aku maksud tadi. Berbicara kepada siapapun yang mau mendengarkan. Cara berlatih untuk jadi seorang public speaker yang baik adalah kita berlatih langsung nih. Nah, kepada siapa? Ya paling teman terdekat kita. Gitu. Contohnya, waktu kita ada sahabat kita, coba dong, aku mau latihan presentasi. Aku mau latihan nanti jadi MC di acara nikahannya kakakku gitu. Kamu dengerin ya. Gitu. Perlu digarisbawahi adalah kita berbicara untuk yang mau mendengarkan aja. Ya kan percuma kalau kita minta tolong ternyata yang teman kita atau bestie kita nggak mau dengerin, sama aja bohong. Dan yang kelima adalah bicara saat sedang berkendaraan. Nah ini juga agak creepy ya kalau orang melihatnya. Tapi sadar nggak, kadang teman-teman kalau lagi boring, biar nggak ngantuk di jalan, sering nyanyi-nyanyi sendiri. Nah itu bisa kita praktekkan juga. Boleh kita selingi, kita bicara saat sedang berkendara. Cuman ya tetap harus fokus ya, hati-hati. Akan lebih baik lagi kalau kita latihannya itu sebagai seorang penumpang, bukan seorang drivernya gitu. Dan yang keenam, mungkin yang paling sering ya, kebanyakan teman-teman mungkin waktu masih kecil, sering nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Ayo siapa ngaku di sini. Kita bisa praktekkan juga untuk bicara saat sedang di kamar mandi. Kenapa? Aku pernah baca ada penelitian. Di kamar mandi itu kan ada semacam gema ya. Jadi menggema. Ketika kita berbicara menggema, itu akan meningkatkan secara nggak langsung rasa percaya diri kita. Jadi jangan kaget kalau secara nggak langsung teman-teman itu kadang nyanyi-nyanyi di kamar mandi, kadang ngomong-ngomong di kamar mandi. Bisa dilakukan juga untuk belajar menjadi seorang public speaker. Dan yang ketujuh adalah, maaf. Bicara setiap saat ada kesempatan. Jadi kenapa sih kalau kita menjadi seorang public speaker itu bicara, berlatih, lakukan gitu. Karena kunci menjadi seorang public speaker atau kita bisa memberikan personal branding yang baik atau menunjukkan diri kita ini loh aku bisa untuk jadi seorang public speaker dan leader yang baik yang melalui berlatih. Percuma kita ikut banyak pelatihan, kita ikut webinar, tapi kita nggak mau mempraktekkan gitu. Karena kunci sukses menjadi seorang leader maupun public speaker adalah kita mencoba, kita berlatih. Seperti itu. Nah, ternyata sebagai seorang leader, itu kita pasti akan mengalami masalah atau konflik. Ya mungkin benar ya kata Squidward, semakin lo dewasa maka akan semakin merindukan masa kecil, di mana masalah terbesar hanya mengerjakan PR matematika. Mungkin sudah banyak ya, kalau kita lihat meme-meme yang ada di dunia maya. Jadi kalau kita berbicara soal masalah atau konflik, itu semua orang tuh pasti punya masalah atau konflik. Nggak mungkin kalau nggak ada. Orang yang nggak punya masalah atau konflik itu adalah orang yang sudah meninggal. Oleh karena itu, jangan menghindar dari masalah atau konflik yang terjadi. Kita hadapi, kita selesaikan. Nanti akan mungkin aku kasih beberapa tips ya untuk gimana sih cara mengelola masalah atau konflik gitu. Di mana pemecahan masalah atau konflik ini itu dilakukan dengan cara menggali akar masalah dan mencari jalan keluar. Jadi kalau ada masalah jangan malah ditinggal ngopi. Jadi mungkin bolehlah kalau kita healing sebentar istilahnya ya. Ngopi atau kita pergi main kemana. Tapi tetap harus diselesaikan.
Karena masalah itu kalau tidak kita selesaikan, bukan malah akan habis, malah akan menumpuk. Gitu. Nah, ketika kita berbicara soal masalah, tentu kita sebagai seorang leader juga akan berbicara soal negosiasi. Jadi negosiasi itu apa sih? Negosiasi merupakan proses perundingan. Perundingan itu adalah perjanjian ya, antara para pihak yang bersengketa tanpa difasilitasi oleh pihak ketiga. Ketika seorang leader tadi menghadapi suatu masalah, salah satu jalan keluarnya adalah kita melakukan negosiasi nih. Misalkan terjadi masalah antara seorang pemimpin dengan anggotanya, gitu. Nah, ketika pemimpin ini ingin memberikan suatu perundingan ya, kita perlu mempelajari skill public speaking tadi itu. Maksudnya seperti apa kalau kita bernegosiasi atau kita merundingkan hal-hal yang akan kita sampaikan terkait dengan masalah karena kita ingin menyelesaikan, itu akan memudahkan kita dalam menganalisis masalah tadi dan menentukan poin-poin apa saja yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini aku akan jabarkan ya, mungkin secara singkat tentang langkah-langkah negosiasi yang baik. Jadi sebagai seorang leader, kalau ada masalah jangan didiemin. Kita selesaikan dengan cara apa? Komunikasi dan negosiasi tadi. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan untuk menceritakan pandangan atau mungkin versinya dia secara langsung gitu. Artinya apa? Misalkan yang bersengketa adalah saya selaku pemimpin dari apa ya? Misalkan dari CEO PTA gitu. Nah, aku bermasalah nih dengan Kak Dion selaku supervisor, bagian supervisor dari divisiku. Jangan langsung kita judge, kamu itu salah. Yang benar tuh harus seperti yang aku mau, seperti ini gitu. Jangan sesekali sebagai seorang leader seperti itu ya. Tapi kita kasih kesempatan dulu. Oke Kak Dion silakan. Gimana kalau menurut Kak Dion ada masalah seperti ini? Oh ternyata menurut Kak Dion sebenarnya hanya miskomunikasi saja Pak Andi gitu. Kenapa? Karena yang saya maksudkan seperti ini. Yang saya maksudkan dalam masalah ini kan hanya miskomunikasi antara kerjasama PT kita dengan PT B. Nah dari situ kita akan tahu, oh akar masalahnya di sini loh, kalau menurut si Kak Dion. Nah selain itu kita juga akan berpendapat juga gitu. Kalau menurutku Kak Dion, itu masalahnya bukan hanya ada di kerjasamanya gitu. Jadi mungkin Kak Dion kurang cepat ketika untuk negosiasi dengan mereka gitu. Jadinya mereka membatalkan kesepakatan kita gitu. Nah dari dua versi tadi, kita akan menemui nih akar masalahnya seperti ini. Yang kedua adalah mempertimbangkan dengan pikiran terbuka dan mau menerima adanya perbedaan. Seorang leader yang baik adalah seorang leader yang terbuka untuk menerima pendapat-pendapat dari anggotanya. Karena dengan hal tersebut, tujuan yang akan dicapai akan lebih mudah dan lebih sesuai dengan target yang akan kita tentukan. Nah yang ketiga, untuk negosiasi adalah menemukan opsi-opsi atau pilihan-pilihan apa saja sih, atau alternatif apa saja sih, supaya nantinya seorang leader itu bisa mengambil keputusan atau solusi dari masalah ini. Misalkan tadi antara saya sebagai CEO PTA dan juga Kak Dion selaku supervisor. Oke Kak Dion, kita sudah tahu nih masalahnya. Ternyata miskomunikasi ya. Kak Dion punya pendapat apa untuk kita selesaikan masalah ini? Oke Pak Andi, kalau menurutku lebih baik aku akan reschedule lagi, akan melakukan meeting lagi dengan PTB ini untuk membahas kerjasamanya. Mungkin Kak Andi bisa membantu atau Pak Andi bisa membantu untuk melakukan backup nantinya apabila dari PTB menolak lagi gitu. Karena hanya miskomunikasi tentang masalah kerjasama yang akan kita tawarkan dan bentuknya seperti apa. Kalau dari saya itu Kak Dion, dari saya itu Kak Andi gitu. Oke Kak Dion, kalau dari saya setuju dengan opsi-opsi itu. Mungkin aku juga akan menambahkan ya, nanti setelah Kak Dion ke sana dan ternyata terjadi deadlock,
Mungkin aku sebagai seorang CEO di PTA ini akan coba menghubungi partner-partner atau orang terdekat yang ada di PTB ini supaya bisa nantinya akan memudahkan kita birokrasinya untuk bekerja sama dengan PTB. Misalkan seperti itu. Dan yang keempat adalah menuangkan keputusan. Setelah kita tahu nanti ada keputusan-keputusan dari opsi-opsi tadi, kita harus menyepakati dari keputusan itu dan memiliki komitmen. Ini yang paling penting. Kenapa? Ketika kita sudah mendapatkan penyelesaian atau alternatif tadi, hal yang paling susah adalah membuat kesepakatan dan komitmen dengan niat yang baik. Nah, ini masih ada kaitannya ya dengan komunikasi dan public speaking tadi sebagai seorang leader. Kita juga bisa menyampaikan gagasan nih untuk menghadapi suatu masalah atau negosiasi tadi. Caranya gimana sih supaya negosiasi tadi berjalan lancar? Tentunya untuk penyampaian gagasan ini ada beberapa poin ya yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah sampaikan pendapat kita dengan cara yang sopan. Ya ini udah jelas ya, mungkin teman-teman udah tahu ya cara yang sopan seperti apa. Jangan P gitu, ping gitu. Kadang ada yang beberapa karena mungkin ngerasa deket ya, jangan seperti itu. Yang kedua, ketahui kapasitas pengetahuan kita juga. Maksudnya gimana? Misalkan ada konflik. Nah, konflik ini membahas tentang suatu kerjasama dalam produk tertentu gitu. Nah, ketika kita menyampaikan pendapat untuk bernegosiasi, jangan sampai kita menggurui seseorang gitu. Jadi kita harus tahu kapasitas kita seperti apa sebagai seorang leader maupun negosiator tadi itu. Karena apa? Kadang karena kita ingin terlihat lebih benar atau kita ingin terlihat benar, kita akan menjatuhkan orang itu. Benar apa benar? Kadang saya sendiri pun juga sering seperti itu gitu loh. Karena ingin terlihat kita benar, kita yang paling benar, kita yang lebih hebat dari mereka, kita pasti akan secara nggak langsung itu akan menjatuhkan mereka. Makanya kita harus hati-hati. Kita harus tahu kapasitas kita seperti apa. Bisa jadi lawan kita atau lawan bicara kita itu ternyata kemampuannya lebih tinggi dari kita. Nah itu akan buat kita malu juga kan kalau ternyata, oh dia ternyata ilmunya lebih tinggi dari aku. Tiwas lagi. Tiwas itu istilah bahasa Jawa ya. Apa namanya? Kalau kita berbicara, kita udah ngomong banyak, kita mau menyampaikan argumen kita A, B, C, D, E, F, G. Ternyata dia cukup bilang Z gitu aja, kita udah diem. Kita nggak ngerti apa-apa gitu. Nah yang ketiga, kita juga harus tahu dari kapasitas tadi untuk menyampaikan gagasan atau menyampaikan cara menyampaikan suatu argumen, itu harus tahu dasar argumen atau hal yang kita sampaikan itu harus kuat dan jelas. Dan yang keempat, kita tidak boleh memotong pembicaraan lawan bicara. Nah ini juga kadang yang sulit ya. Bahkan terus terang saya sendiri juga kadang masih sering untuk kesulitan ketika kita menjalani diskusi atau debat biasanya. Dan yang paling terakhir ini tadi masih ada hubungannya dengan kapasitas pengetahuan kita tadi. Tidak menyerang pribadi lawan bicara. Kadang ada ya, karena mungkin kita sebagai manusia juga punya keterbatasan. Karena kita nggak mau kalah nih, kita udah kalah secara kapasitas kita, kemampuan kita kalah dengan lawan bicara kita. Ya udah, ternyata kita tahu dia, kamu kemarin aku lihat mentang-mentang jadi bos, tiap hari kerjaannya nge-mall mulu, kafe mulu, makanya karyawanmu banyak yang terlantar gitu. Atau mungkin kita bisa nyerang tentang apa ya, selain materi. Halah, kamu di lingkunganmu aja diacuhkan sama RT-mu, sama tetanggamu, kok sok-sokan bilang gitu. Kadang sering hal-hal seperti itu yang akan mengakibatkan kita sendiri jadi toksik gitu. Ya walaupun mungkin namanya manusia juga punya kesalahan, tapi alangkah lebih baik untuk bijaksana ya dalam menjadi seorang public speaker maupun seorang leader dengan cara itu tadi menyampaikan dengan cara yang sopan,
kemudian dasar argumennya jelas, nggak memotong dan nggak menyerang pribadi lawan bicara. Oke, mungkin materi dari aku dari situ. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, boleh banget di kolom chat. Tapi ingat ya, azab Indosiar kalau terlalu kritis dan banyak tanya, akan terlempar ke moncoran berputar-putar hingga tewas 2 kali. Ini hanya jokes ya teman-teman ya, Sobat Kampuser. Silakan Kak Antoni, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, seperti biasa materi dari Kak Andi selalu luar biasa ya. Kalau pernah bikin kita sahabat bosen atau gimana, materinya benar-benar luar biasa. Mulai dari pertama kali bulan November Kak ya, kalau nggak salah. Dari bulan November pertama kali bikin webinar bareng kampusku sampai hari ini. Oke, ada beberapa pertanyaan tadi aku lihat udah masuk. Mungkin kalau terlalu banyak, aku nggak bisa bacain semuanya ya. Oke, yang pertama ini ada dari Kak Jessica Konsalvaula. Izin bertanya, Kak, apa dapat seseorang mengembangkan keterampilan berpikir kritis, menerapkan teori kepemimpinan, dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan tanpa paham teorinya dulu? Bisa nggak? Jadi kalau praktek doang kira-kira bisa nggak? Oke, ini langsung aku jawab atau gimana, Kak Antoni? Apa? Langsung dijawab atau langsung aja nggak apa-apa dulu? Oke. Halo Kak Jessica Konsafaula. Bagus banget ya pertanyaannya. Kalau kita berbicara tentang teori, sebenarnya teori itu apa sih? Kalau kita tahu, teori adalah pengalaman setiap orang yang dituangkan dalam suatu keilmuan. Jadi kalau kita berbicara soal apakah kita harus sebagai seorang leader itu untuk mengembangkan keterampilan harus sesuai dengan teori kepemimpinan, mengembangkan keterampilan tanpa harus memahami teori kepemimpinan? Jawaban saya adalah tidak. Kenapa? Karena saat kita hidup, detik ini pun kita akan selalu belajar tentang kepemimpinan. Gitu. Nah, teori-teori ini kan dihasilkan oleh orang-orang yang sebelumnya pernah menerapkan dalam hidup mereka atau pengalaman mereka gitu. Jadi boleh banget, misalkan Kak Jessica mau mengambil teori kepemimpinan dari siapa? Misalkan dari Eyang Habibie. Wah, Eyang Habibie ini orangnya eksakta, cara memimpinnya enak gitu. Oleh karena itu, bisa juga dari Kak Jessica sendiri dalam prosesnya akan mendapatkan teori-teori baru, malah menciptakan teori baru. Misalkan, oh Kak Jessica punya bisnis apa nih? Misalkan bisnis seblak gitu ya, yang lagi booming, atau bisnis mixue. Mixue apa itu sebutannya? Jadi pimpinannya mixue di cabang Jakarta Selatan, misalkan gitu. Nah ternyata kalau kita berbicara kepemimpinan, Kak Jessica punya teori baru. Karyawanku ini senang ketika aku sering menanyakan bagaimana hari mereka setelah kerja. Nah itu kan terbentuk teori baru akhirnya. Oleh karena itu untuk bisa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, untuk menerapkan teori-teori kepemimpinan dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan itu berasal dari diri kita sendiri. Boleh kita mengadopsi dari pengalaman orang lain seperti yang tadi disampaikan. Bisa juga kita akan dapatkan dari pengalaman pribadi kita. Semoga menjawab ya Kak Jessica, secara garis besarnya seperti itu. Oke. Silakan Kak Antoni. Oke, sorry. Oke, jadi kalau boleh aku ambil kesimpulannya kira-kira nih. Kalau misalnya pengen belajar langsung itu boleh. Tapi kalau misalnya kalian tahu teorinya lebih dulu, kayaknya bakal lebih gampang gitu Kak ya. Karena teorinya ini kan dibentuk karena orang-orang yang bikin teori ini udah mengalaminya lebih dulu. Betul. Itu kan kira-kira ya. Betul, seperti itu. Oke. Nah, sebelum aku lanjutin yang ada di kolom chat, tadi aku melihat ada yang raise hand nih. Boleh dong satu apa-apa. Tadi siapa yang raise hand ya? Boleh. Di aku Kak Nurdia, Kak Antoni. Ya, di tempatku Kak Nurdia, apakah jadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, Kak, nama saya Nurdia Ulhak. Kesibukan saya saat ini itu selain sebagai mahasiswa juga aktif mengikuti beberapa kegiatan, salah satunya webinar yang saya ikuti hari ini. Jadi gini Kak, pertanyaan saya itu tadi seputar masalah atau konflik. Kan banyak banget nih mahasiswa yang mungkin dia memang punya
dibilang masalah dari segi eksternal, tapi mereka juga punya masalah dengan diri mereka sendiri. Artinya mereka mencari sebuah problem terhadap masalah eksternalnya, tapi mereka tuh ada problem juga. Dan lebih parahnya mungkin banyak di antara mahasiswa sekarang juga yang nggak tahu tentang bagaimana nih Kak solusinya. Kan ada baiknya kalau kita memperbaiki suatu masalah itu harus kita tahu dulu kemauan diri kita terhadap masalah yang akan kita cari solusinya. Sekian dan terima kasih. Oke, mungkin langsung aku jawab ya Kak Antoni ya. Ya, pertanyaannya bagus juga nih dari Kak Nurdia. Nah, kalau mungkin teman-teman di sini ada yang mahasiswa ya, pasti nih ada masalah. Baik dari internal, dari eksternal. Terus terang aku juga punya pengalaman ya tentang masalah ini juga karena pernah jadi mahasiswa juga. Jadi untuk mengelola suatu konflik atau masalah, kembali lagi tadi sempat aku jelasin ya tentang kita harus tahu dulu akar masalahnya itu seperti apa. Nggak mungkin kan dari sekian banyak masalah yang timbul, kita nggak tahu penyebabnya apa. Contohnya seperti ini. Kalau kita sebagai seorang mahasiswa, masalah eksternalnya apa? Mungkin, mohon maaf ya, kalau mungkin ada yang mengalami saat ini, ada masalah dengan keluarga. Misalkan ada orang tuanya sakit atau keluarganya sakit, sedangkan kita ada di luar kota, nggak satu kota. Nah pasti kan pikiran kita terpecah nih. Waduh, keluargaku sakit, aku pengen pulang, pengen ngerawat, atau mungkin pengen nengok. Nah kalau itu solusinya apa berarti? Ya solusinya yang pertama, kita harus tahu dulu. Kalau memang dari pihak keluarga sendiri punya telekomunikasi ya, atau mungkin handphone, atau apa kan sekarang zaman sudah canggih. Ya mungkin kalau memang kita tidak ada kegiatan kuliah, atau kita tidak ada tugas yang berat, boleh kita kalau memang dekat jaraknya kita pulang. Ini aku kasih contoh aja Kak Nurdia ya daripada teori ya. Oke. Terus misalkan nih ada dari internal kita sendiri yang paling sering ya, ini jujur-jujuran aja. Sebagai mahasiswa itu hal yang paling berat apa sih? Jawabannya ada 5 huruf MAGER, mager, males gerak. Nah, sebenarnya itu juga bukan suatu rahasia umum ya kalau kita berbicara soal sifat seperti itu. Nah, kalau memang masalahnya ada dari diri kita sendiri karena low motivation atau karena mungkin terlalu banyak tugas jadi kita gampang capek secara psikis, ya berarti yang perlu kita lakukan apa? Kita kasih self reward. Self reward itu apa? Hadiah buat diri kita. Nah, self reward itu juga akan meningkatkan motivasi kita nantinya ke depannya. Kalau memang salah satunya berhubungan dengan masalah psikis. Contohnya seperti apa? Kalau aku mengerjakan tugas ini, nanti aku, kalau misalnya Kak Nurdia suka nonton drakor ya, aku akan nonton drakor 5 episode tanpa terganggu. Misalkan kayak gitu. Nah, kembali lagi. Dari setiap masalah-masalah yang ada, itu pasti ada solusinya untuk Sobat Kampuser. Jadi setelah kita tahu akar masalahnya, kita buat nih beberapa daftar list alternatifnya apa, solusinya apa. Gitu. Tapi diurutkan dulu dari prioritas masalah yang paling berat ke prioritas masalah yang paling ringan. Gitu. Boleh kalau memang disatukan antara masalah internal, masalah eksternal, tetap kita catat jadi satu. Nah, kita selesaikan satu-satu itu. Kalau memang masih, katakanlah kita budrek, apa ya budrek itu ya? Kita pusing menghadapi hal itu semua, boleh kita istirahat sebentar, kita healing sebentar. Nanti kalau sudah, kita harus kembali lagi, kita fokus ke masalah itu tadi. Dengan cara buat daftar prioritas, buat alternatif nih. Kira-kira kalau misalkan masalahnya ternyata ada di perkuliahan, misalkan tugas yang banyak, dosennya hilang-hilangan, ya berarti apa? Kalau berhubungan dengan hal seperti itu, kita konfirmasi dosen, dosennya masih belum datang lagi atau belum ada balasan, ya kita bisa konsultasi ke dosen wali atau ke
bagian kesiswaan, kemahasiswaan seperti itu. Jadi intinya adalah kita membuat problem list tadi dari yang paling berat ke paling ringan dan rencana-rencana apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi itu semua. Dari situ kita juga akan membuat self reward. Kita kasih hadiah nih buat kita. Hal-hal yang pengen kita lakuin atau yang kita senengi itu apa. Seperti itu Kak Nurdia untuk versi singkatnya ya dari penjelasan yang tadi. Semoga bisa menjawab atau ada pertanyaan tambahan, silahkan. Menurut saya sih Kak udah puas banget sama jawabannya Kakak. Jadi kesimpulan yang bisa saya tarik dari pertanyaan saya sendiri alias jawaban yang telah Kakak berikan itu yang pertama adalah kita mulai aja dulu. Terus yang kedua itu adalah mencari akar masalah kita. Dengan tidak mager artinya kita tulis semua, mungkin kita buat list. Yang ketiga dari situ mungkin ada self reward yang mungkin bisa kita dapat karena kita berhasil menyelesaikan masalah yang kita dapat. Masalah yang kita alami. Baik Kak, makasih Kak. Oke, terima kasih Kak Nurdia. Semoga membantu ya. Oke, kita lanjut nih dari Kak Usna. Ini pertanyaannya menarik nih. Kayaknya banyak yang sering ngalamin juga sih Kak. Kak, saya sering public speaking waktu masih ikut organisasi. Tapi, bentar ya. Tapi audiensnya itu rata-rata waktu itu adik kelas, teman sekelas, kakak kelas. Oh mungkin yang seumuran kali ya. Nah tapi waktu itu dia enjoy banget tuh. Tapi beda lagi kalau di hadapan orang yang berstatus kayak guru atau juri lomba. Itu gimana sih cara ngatasin? Oke, jadi sebagai seorang public speaker itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan selain dari tantangannya tadi. Mungkin tadi belum aku spill juga di materi, tapi ini mungkin lebih spesifik ya. Yang pertama ketika kita menjadi seorang public speaker, itu kita harus kenali dulu audiensnya seperti apa. Yang paling simpel adalah, misalkan seperti ini nih webinar nih. Mungkin rata-rata di sini teman-teman, ini hanya tebakanku ya, karena aku nggak tahu. Usianya antara 17 sampai 30-an. Gitu. Karena kebanyakan yang bisa menggunakan device, ya saya mohon maaf ya mungkin kalau ada apa dari bapak-bapak atau ibu-ibu, ini saya hanya memperkirakan karena saya juga nggak tahu pasti ya, karena alhamdulillah malam ini hampir 150 kalau di layar saya. Terima kasih karena kita bisa sharing bareng di sini. Gitu. Jadi kembali lagi, kalau untuk jadi seorang public speaker, kita tahu ya, kadang orang ini enak kalau misalkan menjadi seorang public speaker atau yang ngasih materi. Tapi kok ternyata ketika guru saya atau dosen saya yang ngasih kok membosankan. Ya itu tadi, karena kemampuan setiap orang dalam berkomunikasi untuk jadi public speaker itu beda-beda. Makanya tadi kan saya sempat berikan ya beberapa tips. Salah satunya untuk menjadi seorang public speaker yang sukses itu adalah kita harus kenali audiens dulu. Audiensnya seperti apa? Usianya berapa? Kalau misalkan secara langsung ya, kita melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang secara langsung. Yang kedua, jangan dibawa kaku pembawaannya gitu. Boleh kita sedikit santai walaupun formal ya. Kita ajak diskusi nih audiensnya. Misalkan dalam pembukaan, oke, selamat pagi para sobat ambiar misalnya gitu atau siapa. Nah, kita ajak diskusi. Oke, mungkin dari audiens ini ada yang dari Kota Jakarta, angkat tangan. Nah, dengan adanya interaksi-interaksi itu, audiens itu akan merasa dihargai. Atau dari situ akan merasa audiens-audiens itu ada gitu loh. Ada di antara dia dan merasa diperhatikan gitu. Makanya seperti yang saya lakukan saat ini kan, saya senang untuk berinteraksi langsung ya. Lebih senang untuk diskusi daripada hanya kebanyakan materi, teori gitu. Ya mungkin mohon maaf kalau memang penyampaian saya tadi agak terlalu simpel karena di sini saya lebih prefer untuk diskusi gitu. Mungkin untuk jawabannya seperti itu. Jadi intinya adalah kemampuan public speaking setiap orang tuh berbeda-beda, kemampuan leadership juga beda-beda. Jadi kita nggak bisa menyalahkan, Pak Guru ini bosenin, orang ini bosenin, orang itu nyenengin, orang itu hebat dalam public speaking gitu. Tapi bagaimana kita sebagai seorang public speaker adalah
kita punya interaksi dengan audiens kita kenali materi yang kita sampaikan gitu. Jadi bisa menilai nih dari tadi Kak siapa ya? Mohon izin. Kak Andoni. Kak Usna. Nah, mungkin dari Kak Usna bisa membandingkan nih. Misalkan, wah Kak Dion ini lebih asik orangnya karena dia sering berinteraksi sama kita dan nggak bikin ngantuk. Mungkin materinya nggak terlalu banyak, tapi lebih banyak mengedepankan diskusi kayak gitu. Semoga menjawab ya Kak Usna. Oke, terima kasih Kak Usna. Oke, kita lanjut nih. Selamat malam Kak Andi, saya Anak Maharu. Bertanya Kak, dari pemaparan materi Kak Andi tadi, pemimpin harus memiliki wibawa agar bisa dihargai oleh orang-orang yang bikin. Nah, gimana caranya membangun wibawa seorang pemimpin? Karena kalau diperhatikan pemimpin saat ini lebih banyak yang lucu daripada lebih banyak lucu agar dapat perhatian dari orang-orang yang dipimpin. Yes, oke. Oke, mungkin another good question ya. Yes. Pertanyaan yang keren-keren ya malam ini ya. Wibawa, kalau kita berbicara soal wibawa, itu tadi berhubungan dengan kemampuan influence atau mempengaruhi seseorang. Jadi nggak bisa dikatakan kalau orang ini nggak bisa melawak atau bercanda, dia nggak punya wibawa. Kenapa aku bilang gitu? Contoh, kalau kita berbicara tentang presiden sebelum Pak Jokowi ya, Pak SBY kan latar belakangnya militer tuh. Jarang nih kita lihat beliau jokes atau bercanda secara langsung seperti Pak Jokowi misalkan jargon yang mungkin kita tahu ya enggak tahu kok tanya saya itu masih terngiang-ngiang mungkin di kepala kita. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki wibawa adalah kita harus tahu dulu gaya kepemimpinan apa sih yang akan kita berikan dalam organisasi itu. Nah, mungkin saat ini kita tahu ya kalau kita berbicara pemimpin lebih banyak yang lucu agar dapat perhatian. Itu emang benar banget. Jadi untuk dapat mendapatkan attention atau perhatian dari rakyatnya, seorang pemimpin harus lucu. Tapi nggak semua orang bisa ngelucu, masalahnya kan di situ gitu. Kalau kita berbicara wibawa, kita nggak harus jadi lucu kok. Yang penting kita tahu apa yang diinginkan oleh anggota kita, atau dalam hal ini misalkan kalau kita berhubungan dengan suatu pemerintah ya, berarti kita akan membicarakan apa sih yang lebih dibutuhkan oleh orang-orang kita. Itu akan lebih penting gitu. Disitulah akan terbentuk wibawa seorang pemimpin, terutama berkaitan dengan kemampuan problem solving dan juga decision making gitu. Nggak harus menjadi lucu untuk menjadi orang yang berwibawa, tapi harus mengerti apa yang diinginkan, apa tujuannya, dan bagaimana cara kita untuk berinteraksi atau mempengaruhi orang itu agar bisa menjadi pemimpin yang berwibawa. Secara garis besarnya seperti itu ya untuk Kak Anang Ma'ruf. Semoga menjawab. Oke, kita lanjut nih. Ada 2 pertanyaan yang mirip banget. Kalau menurut aku ini mirip ya, dari Kak Fernando sama Kak Dina. Selamat malam Kak Andi ya. Kenalkan nama saya Fernando. Saya ingin bertanya bagaimana cara menghilangkan rasa takut saat presentasi. Terus kemudian public speaking itu bagusnya nada cepat atau lambat. Ini sama kayak Kak Dina itu mungkin kayak gimana sih caranya ngatasi rasa gugup saat public speaking? Oke, terima kasih ya Kak Fernando dan Kak Dina ya. Jadi untuk mengatasi rasa gugup, tadi itu adalah yang paling penting ya. Banyak sih teori-teorinya seperti berbicara di depan kaca, berbicara sambil berkendara tadi, atau mungkin berbicara di kamar mandi. Kalau mohon maaf ya, sebagai salah satu public speaker, aku kurang setuju sih tentang teori-teori itu. Tapi bisa dipraktekkan ya secara langsung. Cara yang paling mudah adalah kita beranikan diri. Kita coba dimanapun itu. Contohnya ada presentasi. Kita sebagai siswa nih atau mahasiswa. Yaudah nanti yang jadi moderator aku aja. Aku yang ngomong. Aku yang akan membuka presentasinya. Seperti itu. Karena apa? Banyak teori-teori yang bilang harus berbicara di depan kaca, bernyanyi, atau ngobrol di kamar mandi. Itu memang bisa, tapi kadang aneh gitu buat kita. Jadi yang paling bagus adalah kita memberanikan diri atau kita mengajukan diri untuk menjadi seorang public speaker itu tadi. Itu yang pertama ya, kita harus berani. Kemudian kalau kita berbicara rasa gugup,
Itu pasti ada ya, terutama kalau kita secara live nih, secara langsung berada di sebuah arena atau wilayah yang banyak orangnya. Nah, caranya gimana untuk mengatasi rasa gugup? Ya kita berbagi, kita share rasa gugup kita dengan orang lain. Dengan cara kita interaksi dengan audiensnya, lebih banyak interaksinya gitu. Setiap kali kita akan gugup, kita coba lempar pertanyaan ke mereka gitu. Jadi jangan menganggap bahwa kita di sini sendirian gitu. Kadang rasa gugup itu timbul ketika kita dipaksa untuk berbicara di depan orang banyak dan kita wajib mengerti gitu. Nggak harus seperti itu untuk jadi seorang public speaking. Tetapi bagaimana cara mengelola kondisi lingkungan sekitar menjadi suatu yang interaktif. Maksudnya interaktif adalah selain kita memberikan materi, kita juga punya feedback atau jawaban dari audiens kita. Apakah mereka sudah mengerti, apakah mereka sudah puas. Ya cara paling simpel ya kita tanyakan. Misalkan kalau kita mulai gugup, kita ambil salah satu contoh. Halo Kak Dion misalkan. Kak Dion dari mana nih? Nah ketika kita melakukan warming up seperti itu, secara nggak langsung rasa gugup akan hilang gitu. Karena apa? Kita berbagi rasa gugup kita dengan orang lain gitu loh. Dengan adanya pendekatan-pendekatan dengan audiens kita, pasti akan hilang kok cepat atau lambat. Seperti itu. Kemudian nanti pertanyaan yang kedua apa ya Kak Dian? Mohon maaf. Public speaking itu bagusnya pakai nada cepat, lambat, atau gimana? Oke. Kalau public speaking, saran aku kita menyesuaikan ya tentang apa yang akan kita sampaikan. Cuman alangkah lebih baiknya untuk public speaking itu adalah nada dengan tempo yang sedang. Nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat. Gitu. Maksudnya seperti apa? Kalau kita menyampaikan suatu materi atau menyampaikan suatu gagasan, kalau terlalu cepat, misalkan audiensnya adalah orang-orang yang sudah tua-tua, kan ya kasihan. Ini ngomong apa sih orang ini gitu. Misalkan kalau kita berbicara tentang public speaking, kita harus seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Gitu. Nah orang kan akan bingung akhirnya mencernanya. Kalau terlalu lambat juga nanti akan menghabiskan banyak waktu gitu. Jadi teori-teorinya adalah untuk menjadi seorang public speaking yang baik, mungkin teman-teman sudah pernah dengar juga, hal yang disampaikan harus singkat, padat, dan jelas. Gitu. Oke, mungkin seperti itu Kak Fernando dan Kak Dina. Semoga menjawab ya. Oke, berarti kesimpulannya kalau kalian pengen lancar public speaking kalian, ya kalian harus perbanyak latihan. Mungkin pertamanya mungkin akan terasa aneh Kak ya, mungkin atau mungkin mereka akan merasa kayak kok gini sih. Tapi kalau kalian banyak latihan juga ya, mungkin itu akan bisa disempurnakan nantinya gitu. Betul. Oke, kita lanjut nih. Ada pertanyaan menurut aku ini berat banget. Jadi bertanya Kak dari Kak Umul, bagaimana caranya seorang mahasiswa melakukan gagasan leadership yang konsisten dalam mengembangkan solusi dan ideasi dalam emulasi operasional tertentu? Wah, kayak leadership sih. Wih, mantap nih. Oke. Dari Kak Umul Khoiri ya, Yes. bagaimana caranya seorang mahasiswa melakukan gagasan leadership yang konsisten dalam mengembangkan solusi dan ideasi dalam emulasi operasional tertentu. Oke, jadi untuk kita menjadi seorang mahasiswa yang bisa melakukan gagasan, yang pertama adalah kita harus tahu dulu kapasitas kita seperti apa. Yang kembali tadi ya di materi, pengetahuan kita tentang topik solusi maupun ideasi tadi seperti apa. Yang kedua, dalam melakukan gagasan tadi, kita harus tahu karakteristik dari lawan bicara kita atau tim kita itu seperti apa gitu. Karena kadang ada ya dalam sebuah tim ketika kita melakukan pemberian gagasan, karena mungkin kita terlalu overpower ya atau terlalu paham tentang apa yang kita sampaikan, itu yang terjadi bukan malah orang akan segan, kadang malah cemburu, malah iri gitu. Nah nantinya akan terbentuk hal-hal yang toksik. Artinya apa? Kalau kita terlalu pandai, orang akan melihatnya sebagai suatu ancaman. Tapi kalau kita pasif, maka orang akan melihatnya sebagai beban kita itu. Kayak gitu. Jadi yang pertama itu ya, untuk melakukan gagasan leadership yang konsisten ketika kita mengembangkan solusi. Yang kedua, kita harus menerapkan poin-poin penting seperti yang aku bilang tadi. Dalam setiap gagasan itu pasti ada istilahnya
keywordnya atau kata kuncinya. Maksudnya seperti apa? Dalam membuat suatu gagasan itu kita pasti punya poin-poin yang akan kita sampaikan. Dan kita sudah paham tentang poin-poin yang disampaikan itu. Nah, ketika kita mensinkronkan antara apa yang kita sampaikan dengan poin-poin yang kita buat tadi, itu akan melahirkan gagasan leadership yang konsisten. Karena kita punya apa? Kita punya pengetahuan dan kita punya dasarnya. Kemudian, yang ketiga, ketika kita melakukan sesuatu yang konsisten, kita juga harus tahu tentang tujuan dari diadakannya, misalkan dalam suatu forum ya. Tujuannya itu seperti apa dalam forum itu gitu. Dalam apa namanya? Dalam perkumpulan atau organisasi itu seperti apa. Karena untuk menyampaikan gagasan kan harus sesuai dengan tujuannya. Nggak mungkin kan isunya nggak jelas gitu. Pasti ada isunya nih. Kita melakukan diskusi ini, ada isu apa dalam organisasi ini gitu. Sehingga ke depannya sebagai seorang leader, kita bisa konsisten dalam menentukan atau memberikan solusi-solusi tadi untuk bisa dibicarakan sebagai salah satu alternatif atau bahkan menjadi keputusan nantinya. Gitu. Jadi kalau bicara tentang konsisten, kita harus punya kemampuan, kita punya pengetahuan, kita tahu kondisi atau karakteristik dari organisasi kita atau tim kita. Dan yang keempat tadi adalah kita juga harus tahu tujuan dari forum itu seperti apa. Mungkin secara singkatnya seperti itu Kak Umul Khoiri, semoga menjawab ya. Oke, kita lanjut nih. Ada pertanyaan dari dua orang. Ini tetap public speaking, kayaknya mirip-mirip juga. Yang pertama dari Kak Iwan. Ini gimana sih caranya kita supaya pada saat presentasi itu nggak kaku, nggak lihat layar terus, ya kan? Nah, tapi dari Kak Umam juga sama, kurang lebih yaitu tentang gimana sih caranya mengatur ekspresi wajah atau mimik wajah saat ngomong di depan umum. Oke. Ini juga, waduh, pertanyaannya keren-keren ini Kak Antoni. Oke, jadi aku jawab dulu ya dari Kak Iwan ya. Gimana caranya agar saat presentasi kita tidak selalu melihat layar dan agar tidak terlalu kaku dilihatnya. Terima kasih. Oke, mungkin ini kita jujur-jujuran aja ya. Kebanyakan kalau kita presentasi atau kita ada di stage atau panggung, kalau kita nggak menguasai materi, kira-kira kita bakal nyontek nggak? Atau kita bakal melihat layar nggak? Pasti kan? Nah, ya kita nggak aneh ya, bukan membicarakan hal yang munafik ya. Saya pun sendiri kadang seperti itu. Gitu. Jadi untuk jawabannya sudah jelas ya di sini. Supaya kita nggak selalu melihat layar, supaya kita bisa percaya diri, ya tentunya kita pelajari terlebih dahulu. Kita kuasai dulu materi yang akan kita sampaikan, presentasi topiknya apa. Kemudian yang kedua, kita juga harus ketahui kembali lagi karakteristik audiens kita sebagai presentator itu seperti apa gitu. Kalau memang orang-orangnya kaku, ya udah kita sampaikan dengan pembawaan yang tenang aja gitu. Ya walaupun kadang mungkin kalau kita tahu hal yang berhubungan dengan formalitas ya, presentasi secara formal itu kan kebanyakan kaku. Apalagi kalau dosennya killer atau gurunya killer. Itu akan jadi tambah beban nih buat kita. Nah supaya nggak terlalu kaku dilihatnya, boleh kita lempar semacam candaan-candaan atau jokes ringan. Yang pertama. Yang kedua, mungkin boleh kita adakan ice breaking. Ada istilahnya ice breaking nih. Contohnya apa? Misalkan, kalau kita lagi ada presentasi, kita akan apa ya, seperti kalau ice breaking yang paling simple itu ya, biasanya kita akan mainkan suatu mini games gitu. Boleh kalau memang diizinkan sama gurunya ya. Tapi kalau memang nggak diizinkan, ya berarti kita lakukan hal lain. Hal lainnya seperti apa? Contohnya, kita ajak interaksi dari audiensnya itu sendiri. Boleh kok kalau kita presentasi. Jadi mungkin ada yang punya pendapat lain, mungkin ada yang punya gagasan lain. Boleh banget. Misalkan mau interupsi atau apa. Jadi kita bagikan nih, apa namanya, kegelisahan kita atau rasa takut kita. Kayak gitu. Kemudian kalau kita saat presentasi, itu jangan terlalu fokus di satu titik. Gitu. Kebanyakan seorang public speaker, presentator, itu ketika presentasi, kalau dia fokus di satu titik atau di satu
area aja, itu akan cenderung gugup. Ini udah ada penelitiannya sih. Jadi cara yang paling mudah adalah boleh kita ada gerak tubuh ya. Kita mungkin bergerak ke sisi sebelah timur, ke sisi sebelah barat, atau kita mendekat ke audiens, atau kita maju, kita mundur. Kalau kita lihat kan biasanya kalau motivator-motivator atau kita lihat orang-orang yang sudah punya jam terbang tinggi, pernah nggak lihat ada seorang motivator yang diem atau kaku gitu? Nggak ada kan, pasti dia gerak-gerak kemana, dia cari audiens untuk diajak ngobrol gitu. Intinya seperti itu supaya nggak terlalu kaku. Mungkin boleh juga saat presentasi ditambahkan nih kayak meme-meme. Kalau mungkin teman-teman suka jokes-jokes yang ringan tapi nggak bisa ngejokes, boleh dimasukkan meme. Kebetulan untuk style saya sebagai seorang presentator atau seorang speaker itu lebih senang pakai meme. Karena saya kurang suka ya kalau webinar atau kita ada bootcamp nantinya kalau mungkin teman-teman mau ikut, itu terlalu kaku gitu. Malah lebih enak kalau kita pembawaannya santai gini, kita sharing bareng. Semoga menjawab ya Kak Iwan. Oke, gimana Kak Antoni? Oke, lanjut. Ini adalah lagi pertanyaan keren-keren banget nih malam. Dari Kak Sani ya, izin bertanya Kak, salah satu contoh dari leadership itu kita bisa berdiskusi, memberi saran kepada teman secara baik, terus bisa berdebat dengan baik. Nah, tapi gimana kalau kita beraninya itu kayak ke orang, oh ini kayaknya mirip yang tadi Pak, ke orang yang kita kenal aja. Tapi kan leadership itu kan nggak pandang bulu ya, kita harus berbicara ke orang yang nggak kenal maupun kenal. Nah, itu gimana sih caranya kita bisa merubah pandangan kita untuk lebih berani ngomong sama orang asing? Oke, jadi mungkin tadi sudah sempat aku jawab ya. Jadi gimana sih supaya kita bisa punya pandangan yang lebih berani ke orang asing? Nah, tadi ada istilah juga nih, tak kenal maka tak sayang. Kita juga harus tahu karakteristik audiens kita seperti apa. Minimal kita tahu rata-rata usia mereka berapa gitu. Nah, dari kalau kita sudah tahu nih, kita mau berbagi ilmu atau kita diskusi dengan siapa, itu akan lebih memudahkan kita untuk mempengaruhi ya, memberi saran, kita ajak diskusi, kita berdebat dengan baik, kayak gitu. Karena memang kebanyakan sebagai manusia itu lebih senang sama yang deket-deket aja atau teman dekat. Padahal kita tahu nih, di dunia ini kita nggak sendiri loh, ada lebih dari 1 miliar populasi manusia loh. Dan kita juga nggak tahu ke depannya kita bakal ketemu siapa gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih sekolah atau masih kuliah, tenang aja, jangan hanya beranggapan bahwa teman kalian hanya teman kuliah atau apa. Nantinya pasti ada banyak banget orang baru yang akan hadir di kehidupan kita. Makanya kalau kita kembali lagi ke leadership nih, kita bakalan ketemu orang-orang baru. Ya berarti kita harus adaptasi. Kita harus berusaha mengenal karakteristiknya seperti apa. Dari situ kita akan tahu, oh ternyata mereka cara hidupnya seperti ini, kulturnya seperti ini. Dan kita bisa menyesuaikan kemampuan leadership kita dengan mereka. Sehingga bisa diterima dan bisa berpengaruh dalam kehidupan mereka dan menganggap kita ini punya kelebihan di bidang leadership. Mungkin itu sih secara singkatnya ya, Kak Sania. Oke, ini ada 2 orang pertanyaan nih kayaknya Pak untuk juga ini Pak tentang leadership juga dari Kak Amanda sama Kak Ananda. Oke, namanya aja mirip. Oke. Kembar nih jangan-jangan Kak. Dari Kak Amanda, selamat malam Kak. Saya ingin bertanya bagaimana membangun semangat anggota yang telah kehilangan motivasi. Kalau dari Kak Ananda, ini mungkin lebih kayak kalau anggotanya itu nggak suka sama kita gimana? Padahal kita udah berusaha jadi leader yang baik. Oke, ini juga pertanyaan bagus ya, dan kebetulan mungkin aku sebagai pengalaman ya, terjadi juga di organisasiku. Jadi gimana sih cara membangun semangat anggota yang mungkin telah kehilangan motivasi untuk melaksanakan kegiatan dalam sebuah organisasi. Kalau dalam dunia human resource development atau people acquisition and development, ada beberapa cara yang mungkin teman-teman belum tahu ya, yaitu adalah kita melakukan konseling istilahnya. Maksudnya konseling apa? Ya kita adakan semacam sharing session bersama. Jadi seorang leadernya akan mengumpulkan anggotanya, tapi jangan bahas tentang rapat, kita sharing-sharing aja di situ. Nah, sembari sharing boleh kita iringi dengan misalkan ada ice breaking seperti mini-mini games atau mungkin
apa namanya, semacam bercandaan ringan, itu juga bisa seperti itu. Kayak gitu. Kemudian dalam organisasi itu kadang kita ada istilahnya bonding ya. Bonding itu kalau berbicara soal bonding berarti kita seru-seruan bareng. Jadi jangan dalam organisasi itu jangan hanya bahas tentang kerjaan aja. Bolehlah sesekali kita healing bareng atau kita nongkrong bareng. Dengan tujuan apa? Kita lebih mengenal satu sama lain. Dan selain itu juga ketika kita menyampaikan ada suatu masalah ya atau motivasinya yang hilang tadi, kita akan lebih terbuka sama anggota kita. Gitu. Karena dalam organisasi itu ibarat ya berarti kumpulan dari anatomi tubuh. Head-nya atau pimpinannya adalah kepalanya, anggotanya ada yang jadi tangan, ada yang jadi badan, ada yang jadi kaki. Jadi nggak bisa kita berjalan sendiri sebagai seorang leader. Mungkin itu. Kemudian bisa juga dengan adanya apa sih? Misalkan hal-hal yang perlu dibahas secara intens atau masalah-masalah yang ada boleh. Misalkan kalau nggak bisa disampaikan secara langsung dituliskan dalam problem list tadi. Sebagai seorang leader, ketika kita tahu problem list tadi, baru kita diskusikan rame-rame cara untuk solusi mengatasinya gimana. Mungkin itu ya Kak Amanda, semoga menjawab secara singkatnya seperti itu karena masih banyak pertanyaan juga. Oke, selanjutnya dari siapa nih Kak Antoni? Oke, ini kayaknya terakhir. Boleh. Selamat malam Kak, saya izin bertanya, saat kita public speaking suaranya kan harus keras atau punya power nih. Nah, gimana caranya supaya suaranya itu punya power? Karena walau saya merasa sudah mengeluarkan suara paling maksimal, ternyata masih kecil. Oke, ini pertanyaannya juga bagus ya. Karena kan public speaking itu sebelumnya mungkin aku aku lurusin dulu ya. Sebagai seorang public speaking itu nggak harus berpower ya Kak ya. Tidak selalu berpower. Nah, caranya agar suara berpower gimana ya Kak? Karena kadang mungkin ada sobat kampuser di sini yang mungkin memang mungkin suaranya pelan atau kecil. Yang paling mudah adalah dengan menggunakan mikrofon. Nah, itu jelas ya. Jadi ketika kita ada di suatu event atau acara atau kita presentasi, kalau udah tahu kita suaranya pelan, ada suaranya pelan, kita nggak harus kok coba untuk teriak-teriak atau apa. Kita gunakan aja teknologi yang ada. Contohnya adalah dengan menggunakan mikrofon itu tadi. Nah, dari mikrofon itu penjelasan yang kita berikan atau materi yang kita berikan minimal harus jelas gitu. Jadi jangan karena suaranya kecil terus kita ngomongnya nggak jelas, itu nggak akan ditangkap nanti apa yang akan kita sampaikan ke audiensnya. Mungkin jawaban paling simpel seperti itu ya untuk Kak Kaina. Karena memang kadang teman-teman yang dari kaum akhwat atau perempuan, biasanya memang ada yang suaranya kecil. Nggak harus dipaksakan untuk berpower atau gimana. Tapi kalau memang ditunjuk atau sebagai seorang panitia, bisa menggunakan mikrofon atau pengeras suara itu tadi. Semoga menjawab ya, Kak Kaina. Oke, jadi itu tadi pertanyaan terakhir. Luar biasa banget pertanyaannya ya Kak malam ini. Keren-keren nih. Benar-benar berbobot banget. Oke, nah aku pengen share yang banyak ditanyakan sama teman-teman tadi, yaitu tentang feedback. Tadi kan kan udah lihat di grup ya, kita minta bikin story dan sebagainya. Silakan di screenshot sekarang, langsung di-upload di kolom feedbacknya. Kita tunggu ya untuk kalian upload kolom feedbacknya. Kalian isi jujur-jujurnya untuk ke perkembangan buat Kak Andi juga ke depannya, buat kampus juga ke depannya, kira-kira kurangnya di mana, yang harus ditingkatkan di mana, gitu. Nah, sambil itu linknya udah aku taruh di kolom chat, silakan dibuka, silakan diisi, aku kasih waktu ya, kira ya mungkin 5 menit kali ya, 5 menit. Nah, sambil nunggu nih, aku pengen ngobrolin sama Kak Andi. Nah, kira-kira nih Kak, selama Kakak, mungkin kita bicara tentang public speaking-nya ya. Apakah pernah Kakak punya cerita atau mungkin punya kegagalan yang mungkin sampai hari ini masih diingat, entah itu mungkin bikin malu atau gimana, atau cerita lucunya gimana, mungkin ada. Oke, thank you Kak Antoni. Jadi aku juga akan sharing juga ya
nggak afdol kayaknya kalau nggak sharing juga. Jadi sempat ada dulu pengalaman ketika waktu itu aku sebagai perwakilan dari sekolahku untuk lomba pidato bahasa Inggris waktu itu, Kak. Oke. Nah, kebetulan waktu itu karena memang pakai bahasa Inggris ya, Kak ya. Ya. Namanya juga masih anak SMA. Jadi kalau melihat banyak orang gitu kan kadang kita bingung nih, apalagi aku juga belum tahu dasar-dasar public speaking seperti apa gitu. Makanya sebenarnya harusnya kita tanamkan nih mulai dari SMP, SMA ya, walaupun di SMP, SMA sudah mulai ada kemampuan public speaking. Contohnya ketika presentasi, mungkin ketika jadi pengurus OSIS atau Karang Taruna. Itu sebenarnya sudah ada bibit-bibitnya. Cuman kadang ketika sudah menginjak dewasa, semakin dewasa itu kita akan semakin malu gitu, semakin semakin takut untuk membuka diri kita gitu karena takut kecewa. Cie. Jadi ketika aku lomba itu, aku udah ngomong nih, misalkan pembukaan. Good afternoon ladies and gentlemen, my name is Erhandi Bramanto. I have something to tell you about the folktale Malin Kundang. Nah tiba-tiba itu ketika kesalahan juga ya, salah satu kesalahan adalah aku fokus ke satu titik gitu. Jadi aku fokus kebetulan di depan itu ada jurinya, 3 meja juri gitu. Nah karena aku terlalu fokus di satu tadi, blank, hilang Kak. Semua yang aku pelajari, semua yang aku ingin sampaikan itu hilang. Nah impact-nya apa? Aku diem itu 5 menit, 10 menit. Akhirnya ya mungkin karena memang tahu ya, masih anak-anak juga katakanlah. Jadi dimaklumi ya aku akhirnya turun. Dan itu benar-benar malu banget. Nah dari situ aku berpikir, mungkin kedepannya penting kali ya untuk belajar public speaking. Jadi aku udah ada ancang-ancang sih mulai dari SMA itu. Tapi aku belum menemukan passion di situ atau pengalaman-pengalaman di situ. Ya cara paling mudah kalau dari teoriku sendiri ya, pengalamanku sendiri, ya aku mengajukan diri itu jadi moderator, jadi MC. Kemudian mungkin saat kegiatan 17-an gitu, biasanya aku mengajukan diri, aku aja yang ngomong nanti gitu. Ya awalnya memang malu-maluin, tapi lama-lama rasa malu itu sendiri akan berubah jadi percaya diri. Percaya, cobalah untuk sobat kampuser di sini. Mungkin itu sih Kak Antoni. Oke, berarti harus coba latihan gitu ya. Intinya adalah banyak memberanikan diri untuk mencoba. Karena kelemahan dasar kita gitu. Oke, kalau udah cukup malam nih, untuk form feedback-nya juga kayaknya udah bersih semua. Kak ini boleh kasih statement penutup dong sebelum kita tutup sesi malam ini. Oke, mungkin dari closing stationku ya pada malam hari ini, untuk sobat kampuser di sini, kalian semua adalah orang-orang yang hebat dan menjadi pemimpin. Jadi untuk jadi pemimpin yang baik atau sebagai personal branding kita wajib ya hukumnya untuk belajar tentang public speaking. Gak usah melalui teori, gak usah melalui apa, tapi melalui kita lakukan. Kita berlatih dengan cara kita lakukan mulai dari orang terdekat, kita menawarkan diri atau mengajukan diri jadi panitia atau MC. Itu aku buktikan secara nyata saat ini pun aku bisa sampai sejauh ini. Mungkin itu sih Kak Antoni. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak buat Kak Adi yang udah nambah materi leadership pada malam hari ini. Biasa materinya luar biasa banget. Nah, aku pengen ngasih pengumuman singkat aja buat teman-teman di sini. Kak Adi bakalan punya bootcamp tentang leadership juga. Mungkin teman-teman bisa belajar bareng sama Kak Adi. Nanti lebih intensif lagi bareng sama Kak Adi juga. Bootcampnya kapan? Nanti kita kasih pengumuman di grup aja kali ya. Oke. Untuk aku Antoni, aku pamit undur diri, ya kan? Cukup kan? Aku Antoni, aku pamit undur diri untuk sesi malam hari ini. Kita ketemu lagi di webinar selanjutnya. Bye-bye. Oke, terima kasih untuk sobat kampuser. Foto bareng Kak. Boleh. Ayo, yang bisa on cam boleh. On cam. Ya on cam. Oh iya, foto bareng tuh Pak. Oke. Yuk, ditunggu yuk. Bentar ya.
Jarang-jarang Kak foto sama Mas Pan. Oke. Aku tunggu. Iya. Mungkin aku hitung deh Kak ya, sampai 5 ya. Oke, Boleh? boleh. Oke. Mungkin dalam hitungan 5 ya teman-teman bakal aku bantu untuk coba dokumentasiin juga. Boleh, mungkin yang mau mandi dulu mandi dulu, jangan deh. Benerin rambut dulu atau mungkin persiapan on cam. Boleh banget. Untuk link absennya sudah ada ya di kolom, dikirim oleh Kak Anindita juga. Mas sempat mandi Kak, nggak apa-apa. Aku juga belum mandi. Ayo, kan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, nggak ada yang on cam lagi ya. Untuk slide pertama, karena aku nggak tahu teman-teman di slide berapa, jadi dipertahankan ya gayanya. 1, 2, 3. Oke, kemudian untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Lanjutnya untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, untuk selanjutnya yang slide keempat, 1, 2, 3. Oke, slide kelima, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, slide ke-6, 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk Sobat Kampuser yang sudah, ya memonya penuh. Terima kasih untuk Sobat Kampuser yang menyempatkan hadir. Aku juga mohon maaf ya kalau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Intinya kita juga sama-sama belajar, bukan berarti saya lebih baik dari Sobat Kampuser, dari Kak Antoni. Karena kita bakal berkembang terus seiring berjalannya waktu. Mungkin itu dari aku Kak Antoni. Aku kembalikan ke Antoni. Terima kasih. Oke, terima kasih buat yang udah hadir malam hari ini. Buat kalian yang ingin ikutan bootcamp, nantikan info terbaru dari kami ya. Nanti kita kasih posternya sama linknya bareng Kak Andi. Oke, saya pamit undur diri. Bye-bye. Oke, terima kasih semua. Izin live ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Pengirim